Dilansir dari berbagai sumber, Basrudi didirikan pada tahun 1986 oleh H. Irja Karis di Desa Kaduagung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Beliau tergerak mendirikan perusahaan bas ini karena melihat masyarakat di Lebak kala itu kesulitan dalam mobilitas antar wilayah. P.O. Basrudi menjadi pelopor transportasi darat di Lebak, menghubungkan masyarakat ke berbagai kota seperti DKI Jakarta dan kota-kota di Jawa Barat. Pada era 1990-an, bas ini populer dengan livery hitam berbentuk kapsul. Kemudian di tahun 2000-an, berubah menjadi warna kuning dengan gambar kawanan kuda, era di mana trayek Pandeglang-Bandung via Rangkas Bitung semakin diminati. P.O. Rudi sempat terdampak krisis moneter 1998 dan meningkatnya persaingan angkutan umum. Meski begitu, perusahaan ini berhasil bertahan hingga saat ini. Menurut studi akademis, kehadiran P.O. Rudi membantu mendorong kehidupan sosial ekonomi masyarakat Lebak dari tahun 1986 hingga 1998. Kehadiran bas tersebut mempermudah distribusi hasil pertanian, serta sekaligus menjadi sumber pekerjaan langsung maupun tidak langsung. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini. Dilansir dari berbagai sumber, P.O. Tasima atau Tancap Siang Malam adalah salah satu perusahaan otobus legendaris asal Indonesia yang dikenal luas pada era 1980-an hingga 1990-an. Didirikan oleh Raja Sama Ginting pada tahun 1970-an, perusahaan ini berbasis di Tangerang dan memiliki kantor cabang di Cikupa. Nama Tasima sendiri merupakan singkatan dari Tancap Siang Malam, mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan layanan transportasi tanpa henti kepada penumpang. P.O. Tasima dikenal dengan jaringan rute yang luas, menghubungkan berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa trayek utama yang pernah dilayani antara lain Ponorogo, Madiun, Jakarta, Lampung PP, Blitar, Madiun, Tangerang, Palembang, Jambi PP. Selain itu, Tasima juga melayani rute-rute panjang yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera, bahkan hingga ke wilayah seperti Madura, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Keberadaan Tasima di berbagai wilayah ini menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung mobilitas masyarakat antar pulau. P.O. Tasima merupakan salah satu anggota dari konsorsium Sanutra, yaitu Satu Nusa Transport, sebuah aliansi perusahaan otobus yang dibentuk pada tahun 1979 atas inisiatif Menteri Perhubungan saat itu, Rusmin Nurjadin. Tujuan utama dari konsorsium ini adalah untuk mendukung program transmigrasi pemerintah dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dengan bergabung dalam Sanutra, Tasima mampu menawarkan layanan tiket terusan yang memungkinkan penumpang melakukan perjalanan lintas pulau dengan lebih mudah dan efisien. Pada masa kejayaannya, P.O. Tasima dikenal sebagai salah satu perusahaan otobus yang andal dan terpercaya, dengan armada yang terawat dan layanan yang memuaskan.
Namun, seiring berjalannya waktu, persaingan yang semakin ketat di industri transportasi darat, perubahan preferensi penumpang, serta tantangan operasional lainnya menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Akhirnya, Tasima mengalami kebangkrutan dan menghentikan operasionalnya. Meski demikian, kenangan akan PO Tasima tetap hidup di hati para penggemar transportasi dan masyarakat yang pernah menggunakan jasanya. Dilansir dari wikipedia.org, PT WH Transportasi Indonesia Terbuka, berbisnis dengan nama White Horse Group, adalah sebuah perusahaan transportasi darat yang berkantor pusat di Tangerang. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada dekade 1980-an saat Adi Tirta Wisata membeli 4 unit bus dan mengoperasikannya sebagai angkutan pariwisata dengan nama White Horse, yang terinspirasi dari tunggangan Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1997, White Horse mulai menyediakan berbagai jenis bus, mulai dari bus kecil, bus sedang, hingga bus besar. Pada tanggal 11 September tahun 2001, PT Panorama Sentra Wisata resmi mendirikan perusahaan ini dengan nama PT Panorama Transportasi untuk menyediakan 2 jenis bus pariwisata White Horse, yakni dengan cat warna putih dan warna perak. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PT Kencana Transport untuk dapat menyediakan layanannya di Yogyakarta. Pada bulan September tahun 2004, perusahaan ini mendirikan PT Panorama Mitra Sarana untuk berbisnis di bidang penyewaan kendaraan. Pada bulan Oktober tahun 2004, perusahaan ini mengakuisisi PT Panorama Prima Kencana Transindo yang menyediakan layanan penyewaan bus dan mobil di Bali. Pada bulan Desember tahun 2004, PT Kencana Transport meluncurkan layanan angkutan antar kota premium dengan nama Joglo Semar. Pada tahun 2007, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada bulan Maret tahun 2009, perusahaan ini meluncurkan layanan taksi premium. Pada bulan Oktober tahun 2009, perusahaan ini mengakuisisi PT Apple yang menyediakan layanan angkutan Jakarta-Bandung PP. Nama PT Apple kemudian diubah menjadi PT Day Trans. Pada tahun 2010, perusahaan ini membuka kantor cabang di Palembang dan Bandung. Pada bulan Desember tahun 2010, PT Day Trans mengakuisisi PT Dwi Ratna Pertiwi yang bergerak di bidang pengaturan perjalanan pariwisata. Pada tanggal 29 Juli tahun 2011, perusahaan ini membuka kantor cabang di Semarang. Pada bulan September tahun 2011, perusahaan ini mendirikan PT Kanari Transport. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2011, perusahaan ini mengakuisisi Waralaba Europcar untuk wilayah Indonesia, dan perusahaan ini pun mengubah nama layanan penyewaan kendaraannya menjadi Europcar Indonesia. Pada tahun 2012, PT Day Trans membuka kantor cabang di Semarang dan Yogyakarta. Pada tahun 2013, perusahaan ini meluncurkan layanan taksi reguler di Jakarta. Pada tahun 2021, PT Day Trans meluncurkan layanan pengiriman barang ke seluruh Indonesia, setelah sebelumnya hanya melayani pengiriman barang ke Jakarta, Bandung, Semarang, Salatiga, Jepara, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Lansir dari kc.um.ac.id, perusahaan otobus Benteng Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyedia layanan transportasi. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1970 oleh Bapak Tirta Lukman ini diresmikan pada tahun 1983 dan berlokasi di Jalan Gatot Subroto KM 4 Cibodas, Tangerang. Benteng Jaya menawarkan layanan jasa transportasi dengan pusat aktivitas yaitu daerah Tangerang dan sekitarnya. Kemudian dilansir dari YouTube Jody Wai,
Nama Benteng Jaya diambil dari sejarah Tangerang yang dikelilingi benteng saat masa penjajahan kolonial Belanda untuk menahan serangan dari prajurit Kesultanan Banten. Benteng Jaya pernah memiliki trayek Merak, Jakarta, Labuan, Jakarta, Jakarta, Jogja, Solo, Jakarta, Semarang, Pati dan Jakarta, Lampung, Palembang. Chassis di PO ini diantaranya Mitsubishi BM mulai seri BM 114, BM 115, BM 116 dan BM 117 serta Mitsubishi RM 117L. Ada juga Hino AK dan Mercedes-Benz OH 1518. Untuk bodi kebanyakan karya Trijaya Union Pramayuda 3 berlian, ada juga bodi kapsul, moncong, helikopter by Restu Ibu Pusaka dan GMM Banteng. Kemunduran PO saat mengalami kebakaran garasi, larangan menaikkan penumpang dari Jalan Kolonel Atmo, depan Hotel Sumatera, Kota Palembang, LCC, low cost carrier, dan krisis moneter. Keberangkatan PO ini dari Jakarta yaitu di Terminal Kalideres, Pasar Baru, Pulau Gadung dan lainnya. Saat ini Benteng Jaya lebih terfokus pada bis pariwisata, bus angkutan karyawan dan Bumel Merak, Balaraja, Bitung, Poris, Kalideres PP, dengan unit terbaru bodi Trijaya Union dan laksana chassis Hino RK8, R260, Hino RG dan Mercy, serta bus medium dan Hiace. Dilansir dari mobilkomersial.com, perusahaan otobus, PO, Arimbi merupakan salah satu operator bis yang terbilang cukup terkenal di industri transportasi Indonesia, terutama bagi masyarakat kota Tangerang dan sekitar yang hingga saat ini tentu masih sering melihatnya warawiri. Bis yang identik dengan balutan bodi berwarna kuning dan aksen merah ini telah berdiri sejak tahun 1969 dengan menempati garasi awal di Jalan Daan Mogot KM 30 Tangerang, Banten. Berdasarkan berbagai sumber, PO Arimbi yang berada di bawah bendera PT Arimbi Jaya Agung ini didirikan oleh seorang bernama Anton Prijanto yang sebelumnya hanya bergerak di penjualan truk dan perlahan mulai membuka bisnis di bidang transportasi bis bersama PO Bima Suci. Diketahui, nama Bima Suci sendiri dipilih oleh Anton karena kegemarannya pada salah satu tokoh wayang yang bernama Bima. Lalu sekitar tahun 1980 hingga 1990-an usaha tersebut berkembang dengan menambahkan armadanya yang diberi nama PO Arimbi dan PO Aja. Hal tersebut yang membuat PO Arimbi semakin eksis yang membangun bisnisnya bersama beberapa PO yang termasuk grup PT Arimbi Jaya Agung seperti PO Bima Suci dan PO Aja, sehingga menjadi salah satu perusahaan bus terbesar di Tangerang dan PO tertua di Banten. Sekilas informasi, PO Aja telah meramaikan bis penghubung masyarakat Tangerang di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2000-an, atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Angkutan Jabodetabek. Namun, saat ini jumlah armada PO Aja telah berkurang. Begitu pula PO Bima Suci dan PO Arimbi yang juga melayani Angkutan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Namun, PO Bima Suci dan PO Arimbi dikembangkan untuk terus melayani angkutan bus akap bahkan layanan pariwisata. Setelah itu, PO Arimbi kini memiliki trayek yang menghubungkan berbagai kota di Jawa Barat, khususnya Sumedang, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Lampung, serta melayani rute dalam kota di Provinsi Banten seperti Merak dan Serang. Untuk tampilan livery armada bis dari PO Arimbi saat ini terkesan monoton, karena selama ini PO Arimbi identik dengan livery kuning polos dengan sentuhan aksen merah pada tulisan dan livery bagian bawah. Namun hal tersebut menjadinya lebih dikenali sejak lama, terkenal akan desainnya yang monoton. Baru-baru ini, tepatnya pada tahun 2023 kemarin,
PO Arimbi telah sempat menjadi sorotan industri angkutan bis dengan meluncurkan model bis terbarunya dari karoseri New Armada. Bukan karena hanya menggunakan bodi Skylander R22 buatan karoseri New Armada yang memiliki tampilan yang dinamis dan sporty, para pecinta bis, termasuk pelanggan setiap PO Arimbi dikejutkan dengan penggunaan livery baru yang mengubahkan menjadi semakin modern, di mana, dari tampilan luar, bis baru PO Arimbi itu memang masih mempertahankan livery khasnya dengan perpaduan warna kuning dan merah. Yang sedikit membuat tampil beda adalah adanya gambar kepala wayang pada sisi samping bodi bis. Gambar wayang itu adalah gambar sosok Dewi Arimbi, yang merupakan seorang penguasa di kerajaan Pringgandani dalam pewayangan Mahabharata. Artinya, sosok tersebut menggambarkan PO Arimbi layaknya penguasa angkutan bis di Indonesia, dengan menyediakan layanan 3 kelas di transportasi regulernya, yakni bisnis AC, eksekutif, dan VIP. Kini bis Arimbi dapat diakses di berbagai terminal utama, seperti Terminal Kalideres di Jakarta dan Terminal Terpadu Merak di Merak. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari www.ainews.id, Sri Maju Prima alias POSM Prima berdiri sejak 1970 dan menjadi salah satu perusahaan otobus legendaris di Provinsi Banten. Ini melayani penyewaan bus pariwisata dan juga jemputan karyawan. Dilansir dari ainews.id, berkantor pusat di Serang, Banten, PO Armada Jaya Perkasa menyediakan penyewaan bis pariwisata dengan melayani tujuan ke seluruh wilayah Indonesia. Terdapat beberapa pilihan kursi, yakni 12, 27, 33, 40, 44, dan 59. PO Armada Jaya Perkasa memberikan sejumlah fasilitas untuk memanjakan penumpang, seperti AC, TV, audio stereo, karaoke, smoking area, dan toilet. Mereka juga rutin meremajakan armadanya sehingga memberikan kenyamanan dengan bus baru. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Perusahaan otobis yang berasal dari Banten adalah PO Bulan Jaya yang berkantor pusat di Cikupa, Tangerang, Banten. PO Bulan Jaya memiliki beberapa pelayanan, seperti penyewaan bis pariwisata dan juga bis reguler. Perusahaan otobis satu ini juga memberikan pelayanan yang cukup mewah pada trayek akap, antar kota antar provinsi. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.